tugas kali ini adalah pembuatan plugin pada QGIS menggunakan PQGIS. Nah, anggota kelompok dari kelompok 10 ini adalah yang pertama Indah Fitriani dengan NIM 2456111 TK50281. Yang kedua ada Zakiah Hasnaul Rofifah dengan NIM 2045671 TK50301. Yang ketiga adalah Nandara Gani Putra dengan NIM 204600268 TK50857. Yang keempat ada Prabu Sultan Aryan dengan NIM 204600273 TK50862. Yang kelima ada Vertika Silviana dengan NIM 2046340 TK51332. Dan yang keenam adalah Widodo Triwibowo dengan NIM 2046342 TK51334. Nah, untuk pembagian tugas dari untuk proyek UTS ini adalah yang pertama Indah Fitriani sebagai supporting back end and front end engineer dan juga editor video. Yang kedua Zaki Hasnaul Rofifah sebagai back end and front end engineer. Yang ketiga Nanda Aragani Putra sebagai supporting back end and front end engineer dan juga editor video. Yang keempat ada Prabu Sultan sebagai supporting back end and front end engineer. Yang kelima ada Vertika Sufiana sebagai back end and front end engineer dan yang keenam ada Widodo Triwibowo sebagai ketua tim dan editor video. Membangun antarmuka aplikasi geospasial. Nah, pada kesempatan kali ini ada 3 pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah penjelasan skrip, yang ketiga adalah demo plugin. Nah, pengenalan. Konsep dan penerapan Object-Oriented Programming menggunakan Python adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Contohnya adalah mengidentifikasi permasalahan dunia nyata dalam bidang spasial dan pemetaan. Yang kedua adalah mengenali perangkat untuk membuat antarmuka aplikasi geospasial. Yang ketiga membangun aplikasi geospasial di bidang survei pemetaan. Dan yang keempat adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran mandiri dan berkelanjutan. Nah, dengan PQGIS spasial dan scripting umum, sedangkan pembangunan antar GUI diatur oleh sebuah modul bernama PQGIS. Kombinasi keduanya menghasilkan plugin QGIS yang memiliki antarmuka yang dapat kita modifikasi sesuka hati analisis di belakang layar. Inilah yang menyusun sebuah plugin pada QGIS. Berikutnya adalah penjelasan skrip. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skrip yang kami gunakan. Pada bagian awal ini, kami terdapat beberapa komentar yang berisi mengenai tentang pembuatan plugin dan email yang digunakan. Kemudian, pada skrip ini, kami memerlukan beberapa fungsi untuk dapat memperoleh plugin sehingga diperlukan import terlebih dahulu. Beberapa input yang digunakan seperti yang tertampil pada layar. Kemudian, yang dilakukan adalah mendefinisikan antarmuka. Pada saat mendefinisikan, kita perlu memperhatikan identitasi yang digunakan agar skrip dapat berjalan dengan baik. Kemudian melakukan definisi antarmuka. Kemudian menghubungkan tombol plot dengan suatu metode. Pada saat menghubungkan tombol plot ini, dihubungkan dengan gambar plot yang akan didefinisikan pada skrip selanjutnya. Mendefinisikan plotting titik. Hal ini dilakukan agar program dapat melakukan sesuatu ketika tombol plot ditekan. Yang pertama dilakukan yaitu memanggil isi dari line edit pada kolom X dan Y. Selanjutnya menyimpannya pada variabel X dan Y sebagai angka. Berikut ini adalah skrip yang digunakan. Nah, kemudian melakukan koreksi apabila input pengguna terbalik antara nilai X dan Y. Nah, apabila terbalik akan muncul tulisan sebagai berikut ini pada konsol Python. Kemudian melakukan pemanggilan fungsi buat titik dengan parameter X dan Y. Setelah itu melakukan pengaturan apabila pengguna menuliskan selain angka.
Pendefinisian buat titik. Pendefinisian buat titik dilakukan untuk awal masukan saat koordinat dimasukkan. Dilakukan dengan yang pertama melakukan pengaturan sistem proyeksi yang akan digunakan, lalu membuat layer titik pada memori, lalu membuat layer garis pada memori, di mana layer garis hanya muncul apabila pengguna memberikan checklist pada checkbox yang tersedia pada layar. Lalu memberi geometri pada fitur titik baru, menambahkan fitur titik pada layar, dan melakukan pengaturan variabel jarak. Pengaturan variabel azimut menggunakan koreksi apabila pengguna memasukkan azimut dengan nilai negatif dengan fungsi if, maka akan muncul peringatan azimut seharusnya tidak bernilai negatif. Lalu koreksi apabila azimut yang dimasukkan dari 360 derajat menggunakan fungsi while. Lalu pengaturan nilai sin dan cos yang diinputkan oleh pengguna dengan skrip sebagai berikut. Kemudian di sini ada penggunaan looping apabila pengguna ingin melakukan input titik lebih dari satu. Jumlah looping ini bersifat integer. Looping tidak akan berjalan atau akan berhenti ketika variabel jumlah looping itu bernilai 0 digunakan perintah while. Kemudian nilai X dan Y selalu berubah ketika looping. Kemudian memberikan fitur geometri pada titik baru. Kemudian menambahkan fitur titik pada layer. Kemudian jumlah variabel looping yang selalu berkurang ketika selesai melakukan looping. Dan penggambaran garis apabila pengguna menginginkannya digunakan perintah if self, kemudian mendefinisikan garis digunakan line start, line end, lalu memberikan geometri pada fitur garis baru digunakan line start, line end juga, dan menambahkan fitur garis pada layer. Setelah itu melakukan zoom ke layer. Nah, yang ke penjelasan selanjutnya adalah demo plugin. Skenario 1, pengguna masukkan nilai koordinat awal XY tanpa memasukkan azimut dan jarak. Berikut ini adalah nilai X dan ini adalah nilai Y, kemudian dilakukan plotting, dan inilah hasil dari plotting tersebut. Oke, skenario yang selanjutnya, pengguna dapat masukkan koordinat awal, lalu masukkan azimut misalnya 90 derajat dengan jarak 10.000 meter dengan jumlah titik hanya 10. Nah, akan tampil di layar sebagai berikut. Di koordinat awal X maupun Y, misalnya di koordinat awal X nih, kita isikan A, lalu langsung kita plot, maka akan muncul di Python console sebagai berikut: invalid. Lalu misalnya di azimut kita tulis AB di jarak AB, lalu kita plot, maka juga akan muncul peringatan. Kemudian pada skenario selanjutnya yaitu memasukkan azimut lebih dari 360 derajat. Di sini digunakan azimut sebesar 450 derajat dengan jarak 10.000 meter dan jumlah titik yang diplot secara polar dengan azimut dan jarak yaitu 4. Setelah diplot, di sini titik berada di area Jogja berdasarkan azimut yang diinputkan yaitu sebesar 450 derajat, maka titik akan kembali
dengan ditambahkan dari sisanya yaitu 450 derajat dikurangi 360 derajat. Kemudian pada skenario selanjutnya yaitu melakukan input azimut yang bernilai negatif. Di sini kita mengaktifkan terlebih dahulu untuk Python console. Kemudian memasukkan nilai azimut bernilai negatif. Misalnya di sini negatif 45 derajat dengan jarak 10.000 dan jumlah titik yang diplotkan secara polar dengan azimut dan jarak yaitu 4. Maka pada Python console ini akan muncul yaitu azimut seharusnya tidak bernilai negatif. Hal tersebut sesuai dengan skrip yang telah dibuat. Selanjutnya, yaitu pengguna memasukkan jarak negatif. Pada kasus ini, misal akan diinputkan jarak sebesar minus 10.000 meter. Ketika diplotkan, maka akan muncul warning di mana jarak seharusnya tidak bernilai negatif dan sesuai dengan skrip yang telah dibuat. Untuk skenario selanjutnya yaitu pengguna masukkan jarak yang melebihi batas kelangkungan bumi, di mana batas kelangkungan bumi sebesar 13.500 sehingga pada kasus ini diinputkan jarak sebesar 15.000 meter. Maka ketika diplotkan akan muncul warning jarak seharusnya tidak melebihi batas kelangkungan bumi, yang mana sesuai dengan skrip yang telah dibuat. Selanjutnya, saya akan menemukan kasus, yaitu apabila koordinat X berbalik dengan koordinat Y. Pada kasus ini, saya menggunakan koordinat X yang lebih besar daripada koordinat Y. Sesuai dengan skrip yang kelompok kami buat, apabila koordinat X lebih besar daripada koordinat Y, maka akan menghasilkan maka muncul warning yaitu nilai koordinat yang Anda masukkan terbalik dengan X dan Y. Selanjutnya, saya akan menggunakan kasus yaitu membuat garis secara otomatis. Pada kasus ini, saya menggunakan koordinat skin dengan azimut 120 derajat dan jarak 200 meter. Dengan jumlah titik input adalah 3. Kemudian untuk dapat membuat garis secara otomatis, kita dapat melakukan checklist pada melakukan plot. Ini akan didapatkan titik dengan garis yang dapat dibuat secara otomatis.